Perkenalkan diri, nama saya Siprianus Tupeng, asal sekolah SMP Negeri 1 Ilape Timur, Kecamatan Ilape Timur, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada praktek coaching kali ini saya berperan sebagai coach. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Paul untuk memperkenalkan diri. Baik Pak Sipri, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Paulus Gradus Surin, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Ilape, Kecamatan Ilape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada praktek coaching kali ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih Pak Sipri. Sama-sama Pak Paul. Oh ya Pak Sipri, apakah Pak Sipri ada waktu? Oh ya Pak Paul, gimana? Mungkin ada hal yang ingin Pak Paul sampaikan? Iya Pak Sipri, saya ada persoalan yang ingin saya bicarakan dengan Pak Sipri. Apakah Pak Sipri bersedia untuk berbagi cerita dengan saya? Tentu saja Pak Paul, saya bersedia. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, mungkin ada hal apa yang Pak Paul harapkan? Iya Pak Sipri, saya ingin kedepannya saya bisa menemukan solusi atas persoalan yang saya hadapi sekarang ini Pak Sipri. Baik Pak Paul, saya sangat senang bisa berbagi dengan Pak Paul. Oh ya, kalau boleh tahu persoalan apa yang saat ini Pak Paul hadapi? Begini Pak Sipri, persoalan saya saat ini adalah persoalan yang berhubungan dengan murid saya di dalam kelas Pak Sipri. Oh begitu ya Pak Paul. Terus persoalan yang berhubungan murid-murid di kelas itu kira-kira konkretnya seperti apa Pak Paul? Begini Pak Sipri, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, ternyata ada beberapa siswa yang sangat sulit sekali untuk bisa memahami materi yang saya ajarkan. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa penyebabnya sehingga beberapa siswa di kelasnya Pak Paul ajarkan sangat sulit untuk bisa memahami materi yang diajarkan. Iya Pak Sipri, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Oh begitu ya Pak Paul. Ada beberapa faktor penyebabnya ya. Ya, kira-kira menurut Pak Paul, faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan masalah ini terjadi? Sebelumnya saya sudah pernah melakukan pendekatan dan bertanya secara langsung kepada anaknya. Dan pada anak yang menjawab bahwa ketika pembelajaran berlangsung mereka kesulitan untuk memahami materi yang saya ajarkan, karena yang pertama, sebagian anak tadi setiap paginya mereka jarang sarapan, sedangkan beberapa anak yang lain menjawab bahwa daya tangkap mereka agak lambat. Oh begitu ya Pak Paul. Jadi ada anak yang memang jarang sarapan pagi dan ada juga karena memang daya tangkap anak lambat ya. Terus kira-kira seberapa besar harapan Pak Paul
terhadap anak-anak tersebut dalam menerima materi yang Pak Paul ajarkan? Harapan saya sih anak-anak yang saya ajarkan ini bisa fokus dalam pembelajaran dan memahami materi yang saya ajarkan. Hal ini bisa nampak dari aktivitas mereka untuk menjawab pertanyaan ketika saya memberikan pertanyaan kepada mereka. Bukannya mereka cuma mengelamun ataupun cuma memberikan aksi gelengkan kepala atau mengangguk-angguk saja ketika saya memberikan pertanyaan begitu. Iya. Paling tidak anak-anak bisa memberikan respon yang baik atau respon yang positif ya terhadap pembelajaran di kelas. Iya Pak Sipri. Oh ya, Pak Paul. Setelah Pak Paul mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, selanjutnya kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Paul untuk mengatasi permasalahan itu? Memang sempat saya pikirkan apa yang harus saya lakukan. Yang jelas bahwa bagi siswa yang jarang sarapan pagi, saya pasti ingatkan bahwa sarapan pagi itu penting. Dan saya pasti menginformasikan hal ini kepada orang tua mereka. Bahwa anak setiap pagi ke sekolah wajib sarapan pagi lebih dulu. Sedangkan untuk siswa yang memiliki daya tangkapnya lambat, saya akan memberikan perhatian khusus dan tambahan waktu untuk bimbingan kepada mereka, Pak. Baik Pak Paul, luar biasa. Berarti itu rencana yang sangat bagus sekali menurut saya Pak Paul. Karena Pak Paul sudah mengingatkan akan pentingnya sarapan pagi bagi siswa yang jarang sarapan pagi. Terus bagi siswa yang memiliki daya tangkap lambat, Pak Paul berencana memberikan perhatian khusus dan bimbingan lebih kepada mereka. Terus menurut Pak Paul, perhatian atau bimbingan seperti apa yang Pak Paul akan berikan kepada mereka? Oh iya Pak Sipri, perhatian dan bimbingan tersebut dapat saya berikan ketika menyelesaikan materi saya pada saat memberikan soal-soal latihan. Dan pada saat memberikan soal-soal latihan, saya pasti akan fokus terhadap siswa-siswa yang memiliki daya tangkap lambat ini. Selain itu, saya berusaha untuk menambahkan soal-soal latihan kepada mereka sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang sudah saya ajarkan itu. Oh begitu ya, mantap sekali Pak Paul. Tetapi Pak Paul tetap memberikan perhatian khusus dan terus-menerus memberikan bimbingan. Iya Pak Sipri. Ya bagus sekali Pak Paul. Oh ya, terus kira-kira kapan Pak Paul melaksanakan bimbingan tersebut? Terkait bimbingan ini saya sudah pastikan untuk dilakukan dengan tidak mengganggu siswa-siswi yang lainnya. Saya akan melakukan bimbingan tersebut setelah selesai pembelajaran atau setelah selesai jam sekolah. Oh ya, bagus itu Pak Paul. Terus apa komitmen Pak Paul terhadap rencana penyelesaian masalah ini? Ya Pak Sipri, tentunya saya sudah pasti berkomitmen untuk melakukan bimbingan ini secara terus-menerus dan tetap konsisten
sampai saya bisa menemukan adanya perubahan dalam diri anak-anak saya yang memiliki daya tangkap lambat tersebut. Bagus dan luar biasa Pak Paul. Terus menurut Pak Paul, kira-kira siapa saja yang akan membantu Pak Paul untuk menjaga sekaligus menjalankan komitmen ini? Baik Pak Sipri, yang jelas terkait permasalahan ini saya pasti sampaikan terlebih dahulu di forum rapat Dewan Guru bahwa saya membutuhkan tambahan waktu untuk membimbing anak-anak yang memiliki daya tangkap lambat. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan kepada orang tua dari anak-anak tersebut karena mereka pastinya pulang terlambat karena masih ada waktu tambahan bimbingan tersebut. Baik Pak Paul, artinya Pak Paul berkolaborasi dengan semua pihak ya? Iya Pak Sipri. Terus bagaimana tindak lanjutnya Pak Paul yang akan dilakukan oleh Pak Paul ke depannya? Untuk tindak lanjut yang saya lakukan adalah saya berkomunikasi dengan semua pihak. Dalam hal ini berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua, dan juga tidak ketinggalan berkomunikasi dengan siswanya langsung yang mengalami hambatan tersebut agar kami sama-sama menjaga komitmen ini, agar kami sama-sama juga yang membimbing dan menuntun siswa demi masa depan mereka. Bagus sekali rencananya Pak Paul. Semoga apa yang telah direncanakan bisa dapat terlaksana secara baik ya Pak Paul. Iya Pak Sipri. Dari perbincangan kita siang ini, mungkin kira-kira apa perasaan Pak Paul sekarang? Terkait perasaan, puji Tuhan Pak Sipri, perasaan saya saat ini lebih tenang karena saya sudah berbagi cerita dengan Pak Sipri dan mendapatkan solusi terbaik terkait permasalahan yang saya hadapi, khususnya masalah siswa yang mempunyai daya tangkap lambat dalam kelas. Mantap Pak Paul. Saya harap Pak Paul bisa melakukan apa yang telah Pak Paul rencanakan demi untuk anak didiknya. Tetap semangat ya Pak Paul ya. Iya Pak Sipri. Oh ya Pak Paul, dari hasil percakapan kita siang ini, paling tidak Pak Paul sudah menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, perasaan Pak Paul juga sudah tenang. Betul sekali Pak Sipri. Terima kasih banyak Pak Sipri atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Paul. Demikian percakapan kami hari ini terkait dengan praktek coaching. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru sekalian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Salam dan bahagia. Terima kasih. Mantap. Oke, berarti paling tidak nanti Bapak Fasil yang mengambil hasil.